Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Sobat Genre Kota Palu, kita ketemu kembali di acara podcast Generasi Berencana Kota Palu. Bagi yang menonton kami, tolong di like dan subscribe. Kalau tidak nanti ya biasanya mungkin ya kasihan nanti punya bisa ya patah semangat, patah arang dan lain sebagainya. Sobat Genre Kota Palu, kali ini kita kedatangan 3 tamu yang semuanya keterwakilan dari Kartini ya, Kartini masa kini ya, masa kini yang tentunya semuanya cantik-cantik, cerdas dan berprestasi semua. Nah, mungkin kita akan menyapa yang pertama mungkin kakak kita mainan corona, sarjana ekonomi, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Harus sehat. Harus sehat ya, goyang-goyang sedikit tadi. Biasa, ada sedikit jalan rusak sedikit. Untuk saat ini panggilannya Kaneng ya. Ya. Kita panggil Kaneng. Jadi saat ini menjabat ketua Bapomperda untuk DPR Kota Palu. Kemudian juga sebagai wakil ketua DPW untuk Partai Nasdem Kota Palu, dan yang terpenting sebenarnya adalah ketua Yayasan Sekolah Mombine, juga seorang penulis dan peneliti. Nah, ini akan dibahas nanti. Jadi banyak ini. Ini Sekolah Mombine ini apa sih sebenarnya? Saya penasaran dari tadi malam. Saya browsing. Iya. Sekolah Mombine itu sebetulnya pusat pengetahuan dan laboratorium kepemimpinan perempuan. Tapi kita mau targetkan dia sebagai laboratorium kepemimpinan perempuan untuk Indonesia ini. Bukan hanya Sultan, akan menjadi bagian bagaimana melahirkan banyak pemimpin perempuan yang sebagai kalau kita agen perubahan, perempuan hebat, perempuan besar, perempuan agen. Jadi memang kalau saya lihat dari latar belakang ini lebih banyak ke arah bagaimana pemberdayaan perempuan lebih menarik. Nah, yang kedua mungkin kita akan menyapa kakak kita, Kakak Yudi Riani Firman, sarjana sosial, magister sains, apa kabar Kak? Sehat. Saya lihat tambah cantik tadi. Nah, Kakak Yudi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, yang sebelumnya juga pernah menjabat staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian, nah ini satu lagi, pernah menjabat di Risma. Oh, gitu. Dan itu sebelum saya junior dari beliau sendiri. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada lagi satu, dan ini yang paling kecil di antara kakak-kakak kita ini. Ini Kakak Krisna Puspita, sarjana komunikasi. Apa kabar? Kabarnya baik, sehat, luar biasa. Luar biasanya. Dan ini kakak ini dari sebenarnya padat jadwal karena baru tiba dari Apa ya? Dari subuh sampai. Nah, habis itu sebelum tadi karena keterlambatan tadi masih sempat juga ke radio penyiar. Oh ini siaran di radio Cakrawala. Ini luar biasa kita ini. Ya. Kakak Krisna merupakan Duta Genre Indonesia per setengah tahun 2020. Seorang penulis juga, tepatnya penulis. Nanti mungkin ada Soalnya kolaborasi. mungkin di sini tulis. Ada nanti disampaikan di sini. Semoga masih ingat. Ya, kemudian, nah ini ada lagi satu, freelance marketing di palu.id. Iya. Bisa diceritakan sedikit? Kemarin itu dicari untuk marketing di sosial media. Jadi kemarin saya untuk bentuk bagaimana marketing di sosial medianya, bagaimana buat video-videonya untuk reach followersnya di Instagram palu.id. Kemarin kayak gitu sampai mencapai penjualan kaos, target penjualan kaosnya yang paling maksimal. Ada yang juga yang menarik itu.
saya baca itu 7 alma mater dalam waktu 1 minggu. Itu bagaimana? Oh itu target penjualannya dalam 1 minggu 20 sebenarnya. Terus habis itu mencapai target dari hasil marketing yang saya lakukan di sosial media itu tadi. Ini yang terkait dengan kita. Amin. Baik, jadi mungkin demikian tadi kita sudah sedikit memberi tentang, tapi nanti akan kita lebih jauh mengeksplor pada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tentang. Nah, kita akan bertanya. Jadi yang pertama ini mungkin pertanyaan ini sih, kalau kita judul podcast kita kali ini adalah sebenarnya lebih mengarah remaja sehat bebas dari kekerasan. Ini satu yang menarik karena kalau kita perhatikan kasus kekerasan ini paling sering muncul di media. Nah ini yang menurut kami dari Dinas P2KB ini mungkin ada keterkaitan nih, bagaimana sih kita harus menangani hal yang seperti ini, melindungi remaja kita, anak kita, dan sebenarnya lebih utama adalah bagaimana generasi muda kita depan. Mungkin kita akan mulai mencoba melihat dari data-data ini. Nah, Kakak Yudi, sebenarnya berapa kasus kekerasan yang terjadi pada remaja di Kota Palu? Kalau kasus kekerasan khusus untuk anak dan remaja, itu kalau di tahun 2020 itu khusus anak dan remaja itu ada 67 kasus. Kemudian di tahun 2021 itu mulai menurun, itu ada sekitar 36 kasus setengah dari yang 2021. Dan untuk sekarang di 2022 itu kasus khusus anak dan remaja itu 10. Berarti kalau kita lihat trennya itu ada penurunan ya? Ada penurunan sekarang. Mungkin menarik. Berharap semakin kesini juga nanti semakin berkurang. Jadi mungkin kita akan lihat nanti bagaimana kira-kira tren penurunan ini yang menarik waktu itu perhatikan. Apakah ada hal-hal lain di belakang itu yang kita akan cari tahu lebih dalamnya. Nah untuk Kak Neng, pertanyaannya mungkin kalau kita lihat ya dari pengalaman berdasarkan kejadian kasus kekerasan tersebut itu sebagian besar terjadi di mana saja? Sebetulnya kalau melihat pada ranah kekerasan ya, khususnya kekerasan perempuan dan anak, ada banyak level, ada 3 level. Satu level dalam rumah tangga domestik ya, itu dalam lingkup rumah tangga yang pastinya di rumah tangga ya hubungan dengan anggota keluarga, orang terdekat, apakah dia kakak, adik, sepupu, termasuk misalnya asisten rumah tangga gitu. Itu dalam wilayah rumah tangga, dalam wilayah rumah tangga. Yang kedua adalah wilayah di rumah tangga atau wilayah di lingkungan masyarakat, termasuk wilayah area publik. Apakah misalnya di lingkungan RT RW, termasuk misalnya di perusahaan, di wilayah sekolah, di dinas, misalnya di pemerintahan juga di wilayah ini. Jadi semua wilayah area publik. Yang ketiga adalah sebenarnya levelnya negara. Kalau level negara sebenarnya kasus kekerasan yang sebenarnya ada pelibatan yang sebenarnya mereka adalah melindungi, tapi mereka sebagai pelaku. Misalnya kasus kekerasan oleh aparat dalam tanda kutip ya, misalnya aparat penegak hukum, misalnya tentara, misalnya TNI, kemudian polisi, kepolisian gitu ya, maksudnya oknum polisi. Karena wilayah penanganannya juga beda. Kalau negara, misalnya salah satu contoh untuk kasus Poso, konflik Poso itu, yaitu pelakunya adalah misalnya aparat TNI yang kemudian ditempatkan di salah satu wilayah konflik, kemudian mereka menjadi pelaku kekerasan. Jadi karena kalau sama aparat itu dia proses pendampingan beda karena dia berhadapan dengan wilayah yang dokumennya adalah dokumen negara. Jadi, 3 level ini yang sebetulnya harus dilihat. Nah, satu level lagi sebetulnya yang menjadi area kekerasan itu adalah yang sebetulnya dalam konteks budaya, misalnya pernikahan anak itu masuk dalam wilayah kekerasan terhadap anak. Dan dia masuk dalam kategori kekerasan seksual karena pemaksaan terhadap anak perempuan untuk menikah
dia sebenarnya harus yang dalam tanda kutip dia masih di bawah 18 tahun, termasuk sebenarnya masuk dalam kekerasan anak itu memaksa salah satu sunat dalam tanda kutip ya, yang dan itu tapi itu kan ada hubungannya dengan budaya dan lain sebagainya, tradisi gitu yang memikirkan dan ini mengarah pada kekerasan terhadap salah satu anak itu ya, seseorang yang sebenarnya itu tidak boleh. Kan ini 2018 kita ini pernah ini kena tsunami gempa likuifaksi dan kita ada pemukiman untuk ya artinya apakah di tempat-tempat seperti itu akan rawan terhadap kejadian seperti itu? Pasti ada data dia itu paling rawan. Kalau lokasi paling tinggi terjadi kekerasan di situ. 2018 malah di data itu sebenarnya paling rentan adalah remaja. Iya. Karena huntara kita itu sebenarnya sangat tidak responsif, gitu ya. Misalnya tidak ada sekat itu sangat memberikan peluang untuk kepada anak remaja kita itu mendapatkan salah satu kekerasan seksual. Karena saya dari teman-teman ya, remaja kemarin itu salah satu suara yang mereka sampaikan, misalnya bagaimana mereka satu utara itu khusus anak remaja karena tidak boleh, bayangkan hanya dengan ukuran kilo 3 kali 4. Saya punya satu kader di kader yang kita organisir, dia satu keluarga itu kurang lebih 12 orang. Bayangkan, terus anaknya itu sudah remaja, ada yang sudah umur bahkan sudah 20, ada yang umur 18 tahun, ada yang 16 tahun, dan itu perempuan semua. Terus dengan bapaknya segala macam ini pas itu satu sisi yang itu bisa memberikan peluang untuk terjadi kekerasan seksual terhadap anak remaja. Itu salah satu. Nah, toilet. Ya. Yang bersama. Ya. Ya. Kemudian infrastruktur kita pasca bencana ini kan ambruk kan. Nah, salah satu sementara tata ruang kota Palu ini terus terang kalau kita mau lihat secara jelas belum responsif. Banyak titik-titik rawan yang bisa menyebabkan anak-anak kita itu bisa mendapatkan kekerasan seksual. Lagi, saya pernah satu jalan itu saya pernah suarakan dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun atau sudah dipasang jalan paling banyak waktu jalan di sini. Orang di situ adalah jalan begal payudara. Karena anak bayangkan poluan saja itu rentan loh. Bagaimana perempuan yang masyarakat biasa itu di jalan Imamboro itu saya dapatkan pada saat reses berdasarkan aspirasi dan saya datangi jalan itu, saya lihat setiap kegiatan segala macam, saya sampaikan sama Pak Wali dan alhamdulillah Pak Kadis kawasan Tegaluar itu kemarin kemudian memasang, sekarang ada pemasangan lampu. Padahal dibutuhkan itu cuma penerangan aja. Penerangan. Dan ini memang ada yang menarik kita berbicara tentang terang dan gelap. Ini sama dengan sebenarnya dari habis gelap dan terang. Jadi ketika gelap maka semua yang setannya kita hilang semua. Dan ketika terang kita kembali ke normalnya kita. Jadi kita manusia ada dua sisi. Jadi ini memang betul itu. Kalau penelitian membuktikan seperti itu ketika dites orang itu akan muncul kejahatannya ketika sudah mulai gelap. Jadi ini menarik ini. Nah, saya tadi dulu Kakak Krisna ini bagaimana tanggapannya terkait dengan maraknya kekerasan pada remaja? Mungkin dari sisi remaja ya. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sebagai duta genre apalagi hal ini sangat miris ya, karena terutama seperti yang disampaikan tadi di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, terlebih di lingkungan pendidikan untuk universitas ataupun sekolah, di mana kita itu ingin mendapatkan pendidikan yang baik, yang benar, tapi malah oknum-oknum yang harusnya melindungi malah menjadi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kayak kita sendiri remaja takut untuk mengeksplor diri lebih luas lagi, takut untuk mengeksplor diri keluar dari zona nyaman kita. Seperti itu sih kalau yang saya rasa miris. Jadi justru yang sebenarnya yang harus melindungi justru ini yang menjadi Pelaku.
ada yang kira-kira Ada. luar biasa sebenarnya bagi saya. Terjadi karena dia Yang pelaku itu lebih banyak, lebih sering terjadi adalah yang berada di lingkungan sendiri. Iya. dan dia punya power untuk melakukan itu. Punya. Jadi kita tidak tahu cari perlindungan di mana lagi. Nah, kalau kalian bagaimana ya? Gitu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat kasus kekerasan itu kan munculnya karena ada yang menguasai dan ada yang menguasai. Jadi ketika ada hubungan yang tidak setara gitu ya, yang entah misalnya dalam konteks misalnya pacaran, ketika misalnya pacar itu menguasai dan si pacar itu yang merasa dikuasai, itu bisa menimbulkan peluang terjadi kekerasan, misalnya memaksa dalam halnya. Jadi ketika ada situasi yang tidak seimbang, kemudian dalam proses apa yang dari kedua belah pihak itu bisa menimbulkan kekerasan. Kasus-kasus kekerasan seksual misalnya yang di dalam rumah tangga misalnya, itu kenapa banyak terjadi pada anak-anak perempuan dan pelakunya adalah misalnya kakak tiri, om, paman misalnya, kakak misalnya. Kemarin ada isu Ya. malah pacar istri dengan teman-teman ya. Iya. Dan salah satunya misalnya yang paling rentan itu yang saudara-saudara kita disabilitas. Iya. Ada satu kasus yang satu disabilitas yang diperkosa rame-rame karena tidak bisa Pembelaan. Nah, ini menarik kalau saya tanya ke remaja ini modelnya ini bagaimana kira-kira ini kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata termasuk pacar juga bisa memberikan yang kekerasan seksual gimana ini kira-kira apa sih penyebabnya sebenarnya yang seperti disampaikan kalian tadi ternyata ada dominasi di situ. Nah itu gimana ya bagaimana supaya ini bisa mengimbangi itu? Ya kan kalau kekerasan itu yang saya tahu ada 3, fisik, mental, sama kekerasan seksual atau sexual harassment. Dan saya rasa cara untuk mungkin salah satu cara yang dapat mencegah hal itu yaitu pengetahuan, edukasi dari remaja itu sendiri. Bagaimana mereka tahu bahwa kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah toksik, berarti itu sudah termasuk kekerasan. Saya harus menjauh, saya harus menarik diri. Jadi edukasi yang harus ditambahkan ke remaja itu sendiri, begitu kesadaran bahwa oh ternyata bentuk seperti ini itu adalah kekerasan dan tidak boleh untuk dinormalisasi seperti itu. Kita betul toksik. Yang menjelaskan yang lebih menarik lagi. Ini toksik yang bagaimana sih hubungan toksik ini? Toksik itu kan racun ya, arti bahasa Indonesianya secara harfiah. Jadi ya yang meracuni tubuhnya kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang membuat kita sakit, yang membuat kita apa ya? Kalau misalnya dalam lingkup pacaran, biasanya kan rasa sayang itu apa ya? Diubah dengan oh kalau misalnya peluk itu berarti kok sayang. Kalau misalnya cium berarti itu tanda sayang ke saya. Padahal sebenarnya kan kata sayang itu atau rasa sayang itu bisa disampaikan dengan berbagai cara tanpa harus secara fisik seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah saling mengekang, sudah seperti itu yang tadi katanya kalau cium, kalau peluk itu termasuk rasa sayang, itu sudah termasuk ke toxic relationship, sudah termasuk ke sexual harassment atau kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sudah termasuk. Bahkan dalam hubungan terikat seperti pacaran itu pun. Nah ini yang aku temakin Iya. paksaan kalau tanpa paksaan sih ya itu kesepakatan Kalau sama-sama mau. tapi dalam tidak paksaan itu kekerasan. Iya. cuma sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nanti dari misalnya bagaimana kira-kira mengantisipasi hal ini kejadiannya untuk edukasi yang benar bagaimana yang bisa artinya menyadarkan bahwa remaja dalam kapasitas ini sebenarnya hubungan sudah toksik. Nah ini gimana ya? Ya emang kalau sekarang kita melihat itu ya anak-anak suka cinta berkelahi kan. Nah, kalau kita dari pemerintah bucin kalau ada sekarang udah cinta ya kan. Jadi kita pernah sih Pak menangani salah satu kasus itu mahasiswa kedokteran. Kalau dipikir kalau mahasiswa kedokteran pasti paham lah kan ya status mahasiswa, cuma karena itulah bucin ya kan. Akhirnya dia dapat kekerasan karena ya mungkin jadi manfaatnya bertepuk sebelah tangan mungkin kan. Jadi dia seperti itulah dia toksin tadi itu. Jadi kalau kita dari pemerintah untuk
saat ini yang kita lakukan adalah sosialisasi ke kelurahan-kelurahan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian kita juga sudah membentuk di 16 kelurahan PATBM, ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ya, jadi itu kita harapkan nanti ada partisipasi dari masyarakat dalam hal pencegahan ini. Jadi tidak hanya mencegah, kemudian melindungi dan juga melaporkan. Ini yang paling penting karena biasanya tetangga kita melihat ada terjadi kekerasan di situ, tapi kita tidak berani melaporkan sehingga kasus itu terabaikan, kan? Takut untuk melaporkan. Padahal seharusnya yang paling penting itu pada saat kita mungkin melihat deteksi dini terjadi kekerasan itu kan misalnya kita lihat anak ini yang tadinya gembira tiba-tiba dia diam, tiba-tiba dia mengurung diri, itu kan sebenarnya sudah warning. Kita sebagai orang tua, sebagai orang terdekat itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini ada yang tidak beres dengan anak ini. Dan itu sebenarnya sudah harus dilakukan pendekatan. Kalau misalnya tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan pendekatan, itu bisa laporkan kepada